Shalom saudara, kiranya damai, sukacita, dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Dan biarlah pada saat ini kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh menerima akan kebenaran firman Tuhan. Berkuasalah dan berkaryalah di dalam hati kami, dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, refleksi Gema pada hari ini diambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Namun hari ini saya fokus pada 2 ayat saja, yaitu pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Saya bacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sekilas tentang Timotius. Timotius adalah salah seorang dari generasi kedua umat Kristen mula-mula. Timotius menjadi orang Kristen bukan karena pemberitaan firman oleh seorang penginjil, melainkan dia menjadi seorang Kristen karena ibu dan neneknya yang telah mengajarkan kitab suci kepadanya sejak dia masih kecil. Boleh dikatakan bahwa pertumbuhan kerohanian Timotius itu tidak terlepas dari peran orang tua dan keluarganya. Dalam hal ini adalah ibunya Yudike dan neneknya yang bernama Lois. Saudara, saat ini bagi saudara yang berperan sebagai orang tua di rumah, atau bagi saudara yang berperan sebagai guru agama di sekolah atau guru sekolah minggu, walaupun kita masih lakukan secara online, maka kita harus menyadari bahwa mengajar anak-anak itu merupakan sebuah kesempatan dan sekaligus sebuah tanggung jawab. Sebuah kesempatan berarti kita punya kesempatan untuk menuntun mereka kepada Kristus. Sebuah tanggung jawab berarti kita mempertanggungjawabkan apa yang kita ajarkan, yaitu kitab suci. Karena apa yang kita sampaikan melalui kitab suci, Alkitab, itu bukanlah dongeng dunia, bukan. Alkitab bukanlah kumpulan cerita. Alkitab bukan dongeng, bukan mitos atau hanya ide-ide manusia tentang Allah, bukan. Tetapi melalui Roh Kudus, Allah menyatakan diri dan rencananya kepada orang-orang percaya tertentu yang kemudian menuliskan pesannya Allah bagi umatnya. Saudara yang terkasih, izinkan saya bertanya, buku apakah yang paling berpengaruh di dalam hidup saudara? Sampai hari ini, tidak dapat disangkal saudara bahwa Alkitab adalah buku yang paling berdampak di seluruh dunia. Karena apa? Karena telah merubah kehidupan bagi jiwa-jiwa pembacanya. Jikalau Alkitab adalah sebuah buku dongeng, maka tentulah dongeng yang dibaca tidak dapat mengubah jiwa manusia yang membacanya. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa Alkitab mengandung kuasa yang dinamis yang dapat merubah hidup manusia. Karena Alkitab adalah firman Allah yang benar. Firman yang diilhamkan oleh Allah itu sendiri dan bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran, yaitu kebenarannya Allah.
Saudara terkasih, karena seluruh Alkitab ini adalah firman yang diilhamkan Allah, maka Alkitab bisa dipercaya. Karena Alkitab adalah firman Allah yang dapat dipercaya, maka ketika kita membaca dan merenungkannya setiap hari, maka kita pun dituntut untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, Allah ingin menunjukkan kepada kita apa yang benar dan memperlengkapi kita untuk hidup baginya. Oleh sebab itu, hari ini kita diingatkan kembali, saudara. Ikutilah nasihat firman Allah, bukan kepada dongeng-dongeng dunia. Karena nasihat Allah memiliki otoritas atas hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami kembali bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup, yang sanggup mengubahkan hidup kami, mengajar kami, mendidik kami, membawa kami untuk mengenal akan kebenaran Engkau. Tuhan, terima kasih bila firman yang hidup ini sungguh boleh berkuasa atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.